saja mengirimkan materi pembelajaran tentang statistika. Silahkan kalian pelajari masing-masing. Setelah itu nanti juga Bapak akan kirimkan LKPD dan juga pembagian kelompok. Nah, nanti LKPD tersebut kalian boleh kerjakan secara berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ini semuanya ya. Ya, kita Sudah, mulai. Pak. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Sehat. Senang sekali dalam kesempatan kali ini kita bisa ketemu lagi ya di pembelajaran statistika di kelas PPG ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak minta untuk dipimpin doa dulu. Silahkan KM-nya, Hafiz, untuk pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selanjutnya, Amin. Bapak mau coba absen dulu ini ya. Ini kalau dari tampilan Bapak urutkan dari yang paling atas itu ada Chef Faisal datang, ada Fihatmi juga ada Emil, iya, Hafiz. Itu adalah, jadi setelah kita belajar ini, kalian tuh diharapkan nanti bisa untuk menganalisis konsep pemusatan data ya, yaitu min, median, dan modus, yang juga nanti bisa menerapkan konsep dari pemusatan data ya, supaya bisa menerapkannya. Kenapa ini penting? Statistika ini kenapa penting buat kalian? Kalian suka nonton TV pasti kan? Ya. Pak. Nah, nonton TV itu tahun lalu itu lagi musim pemilu. Bahkan sekarang juga mau. Nah, ketika pemilu itu kan suka ada quick count ya, suka ada survei. Nah, itu dari statistika. Nah, jadi kalau kalian belajar statistika, kalian bisa belajar membaca data, bahkan nantinya kalau misalkan jadi praktisi, kalian juga bisa, bukan tidak mungkin terlibat juga dalam kegiatan statistika gitu ya. Termasuk juga sekarang nih, data pasien COVID, nah itu kan juga pendataan ya, itu juga diolah dengan statistika. Kita masuk ke intinya sekarang. Jadi sebelumnya itu Bapak sudah mengirimkan modul, kemudian juga media, di Google Classroom. Kalian sudah akses? Sudah, Pak. Sudah dibaca ya? Sudah. Sudah dipelajari? Oke, ya. Syukur, bagus. Jadi dengan belajar seperti ini, kalian artinya sudah mau belajar secara mandiri, itu keren banget. Kemudian ya. Berikutnya, Bapak juga minta mengelompokkan kan ya? Nah, sudah dikelompokkan. Kelompoknya sudah dibentuk kan ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Nah, sekarang coba setelah kalian menerima modul pembelajaran, media, terus juga kan dari LKPD yang harus kalian kerjakan, itu kan ya setelah berdiskusi juga, coba kira-kira ada nggak yang membingungkan dari materinya atau dari LKPD yang coba saya berikan untuk kalian kerjakan. Coba ada yang mau nanya dulu nggak nih? Ada yang mau tanya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, boleh silakan. Gini Pak, yang untuk apa ya tadi itu kan kemarin ngerjain LKPD Pak ya. Dari modul, soalnya ketika cari frekuensinya yang paling besar itu yang atas gitu. Jadi kan buat nyari selisih yang atasnya itu gimana ya Pak caranya? Data kelas modulnya itu kan kelas pertama, yang paling atas ya. Iya. Sedangkan gitu. di rumus itu ada D1 dan D2. D1 itu adalah data kelas modul, frekuensi kelas modul dikurangi kelas sebelumnya, sedangkan D2 kelas modul dikurangi setelahnya gitu kan ya. Nah, ini yang dibingungkan itu adalah yang 14 itu emang data pertama. Data pertama sudah paling besar, ketika dikurangi kelas sebelumnya dikurangi apa gitu kan ya. Nah, iya itu Pak pertanyaannya. Sebelum Bapak yang jawab, coba teman-temannya ada yang menemukan masalah yang sama dan barangkali sudah menemukan jawabannya. Ada yang mau bantu?
Ada yang mau bantu Yuni untuk menjawab? Untuk kejadian semacam itu, artinya untuk mencari D1, kalian itu kan harusnya mengurangi frekuensi kelas modul dengan kelas sebelumnya. Ya, karena kelas sebelumnya itu tidak ada, maka kita nyatakan bahwa frekuensi kelas sebelumnya adalah 0. Jadi, untuk D1-nya adalah 14 dikurangi oleh 0. Gitu. Jadi D1-nya dapat tuh. 14 kurang 0 adalah, coba yang mau menampilkan siapa yang mau presentasi? Yuni. Aja, Pak. Oke. Yuni. Yuni presentasi silakan. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan latihan soal peningkatan COVID per hari selama bulan Agustus dan September. Dan buat dalam tabel distribusi frekuensi, tentukan mean, median, dan modusnya. Data peningkatan kasus COVID bulan Agustus dan September 2020. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, kita cari jangkauannya dulu. Terbesar dari tabel itu ada 4.800. Kemudian untuk modus, tadi yang tanyain yang tadi sempat ditanyakan, iya, ini jadi 14 dan D2-nya 2. Ya. Kemudian modusnya, jadi kita dapat 1972,5. Gitu, Pak. Oke, terima kasih untuk Yuni. Tepuk tangan dulu dong buat Yuni yang sudah mempresentasikan ya. Keren, ini sudah lengkap. Coba kelompok lain, ada nggak yang mendapatkan hasil yang berbeda dibandingkan dengan yang ditampilkan Yuni? Oh iya, sama Pak. Coba sama ya. Oke. Sumber data dapat dari mana? Dari di internet? Iya, Pak. Dari internet ya. Datanya segitu Sama ya. teman-teman dari internet sama televisi, Pak. Oke, sip lah kalau gitu ya. Memang kita harus bisa sengaja berikan tugas itu supaya kalian juga bisa mengakses data. Oke, sekarang kalau tidak ada yang menyanggah jawabannya Yuni ya berarti sudah sepakat ya semuanya jawabannya seperti itu. Tinggal nanti tolong di Google Classroom kalian upload tugas tersebut masing-masing ya. Oke, sekarang kita masuk yang terakhir. Kita coba simpulkan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran sekarang tentang min, median, dan modus. Silakan barangkali dia mau berpendapat. Oh, Pak. Oh, apa tuh? Alhamdulillah dari setelah belajar ini saya mengerti terkait mencari data statistika yang untuk berkelompok, Pak. Oh. Sebelumnya saya cuma mengerti yang hanya data apa tuh namanya? Bukan data berkelompok tunggal. gitu. Nah, terima kasih, Pak. Oke, ya. Ya, data tunggal. Nah, dengan belajar ini saya jadi mengerti. Oke. Seperti itu ya yang kita pelajari sekarang ini tentang min, median, dan modus. Bahwa min itu adalah kita mencari rata-rata dari sebuah data, median adalah titik tengahnya, dan modus adalah data yang paling sering muncul dari sebuah data, begitu ya. Nah itu sudah kalian pelajari. Oke. Berikutnya, Bapak sudah menyiapkan kuis ya di Google Classroom. Nanti silakan setelah ini selesai, kalian bisa masuk ke Google Classroom untuk mencoba mengerjakan apa yang sudah disediakan di sana. Ya, itu juga akan masuk penilaian pengetahuan buat kalian, begitu ya. Nanti dikerjakan, silakan. Dan setelah itu, kalau sudah dikerjakan beres, pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang konsep penyebaran data. Ya sudah, ya itu saja barangkali yang bisa kita pelajari hari ini ya. Itu saja Bapak sampaikan. Terima kasih perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.